Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal, NIM 190803 10.002. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan pengertian musyarakah. Definisi musyarakah menurut AIE dalam PSAK 06 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi. Musyarakah disebut juga syakira atau syikra, berasal dari fil maldi. Definisi syikra menurut mazhab Maliki adalah suatu izin bertahayud bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah yaitu yang pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syah ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Syarat dan rukun musyarakah. Adapun mengenai syarat-syarat syikra menurut Idris Ahmad yaitu yang pertama, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat dengan tidak memberi makro kepada pihak yang mengendalikan harta serikat. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Namun, pada tiga hal yang kita sudah bahas tadi, para ulama berselisih mengenai rukun syariat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syariat ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul atau akad yang menentukan adanya syikrat. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berasal di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Dan juhud ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syikrat. Adapun rukun syikrat menurut para ulama meliputi yang pertama, syikrat atau ijab dan qabul. Adapun syarat sah tidaknya akad syikrat tergantung pada sesuatu yang transaksinya, dan juga kalimat akad hendaknya mengandung arti izin buat membelanjakan barang syikrah dan perseorangan. Yang kedua, al-aqidai, yaitu syarat menjadi anggota perserikatan, yaitu yang pertama orang yang berakal, balik dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan dalam perwakilan. Yang ketiga, makhalul ak atau objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal disertakan dalam suatu perserikatan hendaknya berupa yang pertama, modal yang memberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Yang kedua, modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan. Yang ketiga, modal yang disertakan oleh masing-masing pesiro dijadikan satu yaitu menjadi harta perseorangan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usul modal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan macam-macam musyarakah. Pembahasan mengenai macam-macam syikrat, para ulama fikih memberikan beberapa macam syikrat. Sebagian ulama ada yang memperoleh syikrat tertentu dan ada yang melarang syikrat tertentu pula. Ulama fikih menjadi syikrat dalam dua bentuk yaitu syikrat amal dan syikrat uhud. Syikrat amal atau perserikatan dalam kepemilikan. Syikrat amal berarti eksistensi suatu perkosian tidak perlu suatu kontrak dalam berbentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, syikrat jabari ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris manakala dua saudara atau lebih menerima wasiat dari orang tua mereka. Yang ketiga, syikrat uhud. Syikrat uhud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Berikutnya adalah tujuan musyarakah. Tujuan dari syikrat itu sendiri adalah memberikan keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai
pada perbankan syariah dalam masyarakat. Manfaat masyarakat sendiri yaitu ada 4 yang saya ambil. Yang pertama itu lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, pengembangan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash forward atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberikan nasabah. Yang ketiga, lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Yang keempat, prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan mendagih pembiayaan pada nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadinya krisis ekonomi. Berikutnya, ketentuan umum pembiayaan masyarakat. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek masyarakat dan dikelompokkan bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek masyarakat dan tidak boleh melakukan tindakan seperti yang pertama, menyambungkan dana proyek dengan dana pribadi. Yang kedua, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Yang ketiga, memberikan pinjaman pada pihak lain. Dan keempat, setiap pemilik modal yang dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum. Yang kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Yang ketiga, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Berikutnya, skema musyarakah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Yang ketiga, dalam hal ini kedua belah pihak saling bekerja sama. Dan keempat, bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek yang menguntungkan dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan. Permisi, selamat pagi, silakan duduk ya. Ada perlu apa, Mas? Ini kenalin, nama saya Muhammad Faisal ya. Saya rencana mau buka tabungan masyarakat, tapi kira-kira prosedurnya terus gimana sih itu caranya? Masyarakat sendiri itu sebagai akad, Pak, akad kerjasama antara dua belah pihak yang bekerja sama, tentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Sehingga dana Bapak akan kami ambil atau Bapak menyerahkan dana dan kita akan mengelola dana tersebut, sehingga nanti bagi hasilnya akan dibagi dua. Namun untuk kerugiannya itu berdasarkan pada kontribusi dana yang Bapak berikan. Dasar hukum masyarakat sendiri itu sudah terdapat dari Al-Quran Bapak, yang terdapat pada surat Syah ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dalih Bapak sebagaimana yang lain kecuali orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Dan untuk prosedurnya sendiri itu syarat-syaratnya itu Bapak memberikan dana dan kita akan berdiskusi apa untuk perolehan dana dan kerugiannya tersebut Bapak. Dan di sini kalau Bapak bisa lihat, ini salah satu contoh perhitungan masyarakat sendiri Bapak. Semisal Bapak ingin menabung sebesar 5 juta rupiah Pak, di sini ada modal nasabahnya sebesar 10 juta, modal BNP yang Bapak berikan itu sebesar 5 juta, sehingga jumlah modal yang kita miliki itu 15 juta Pak. Sehingga berdasarkan pendapatan bersih itu akan mendapatkan 1,5 juta per bulan. Ini akan dikalikan 12 bulan Bapak. Dan untuk secara terperincinya seperti ini Bapak. Perhitungan seperti ini, jumlah BNP yang Bapak berikan dikalikan jumlah modal yang kita miliki dikalikan persen Bapak, sehingga untuk pendapatannya setiap bulannya itu 33,3% Bapak, sehingga akan yang Bapak terima itu sebesar 499 ribu rupiah Bapak. Dan ini untuk bagi hasilnya Pak, sehingga akan bagi hasil yang Bapak berikan itu dari modal yang Bapak berikan sebesar 2 juta itu sekitar 24% Bapak. Bapak sudah paham Pak? Ya, udah paham. Rencana saya mau bikin sih. Oke, kalau mau bikin bisa diurus, maksudnya ditarik berapa ya?
Oh iya. Ya, terima kasih apa ya. Ya sama-sama. Mari ya.